Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herlambang dengan NIM 3523111036 dari program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini, saya akan membahas dua kelompok teknologi yang berperan penting dalam perkembangan industri modern, yaitu Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing, dan Additive Manufacturing. Selain itu, saya juga akan membahas Smart Factory, Green Manufacturing, dan Energy Conservation System. Pembahasan ini disusun sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Otomasi Industri. Materi yang akan disampaikan mencakup definisi, fungsi, manfaat, kelebihan serta kekurangan, tantangannya, keterkaitan antar teknologi, serta contoh penerapannya di industri. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana teknologi otomasi dan digitalisasi membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam manufacturing modern. Computer-Aided Design merupakan teknologi berbasis komputer yang mendukung proses perancangan, modifikasi, dan analisis desain produk. Groover menjelaskan bahwa CAD memungkinkan model 2 dimensi dan 3 dimensi dibuat dengan presisi tinggi dan efisiensi waktu yang lebih baik. Fungsinya mencakup perancangan produk, revisi desain, serta dokumentasi teknik yang lebih sistematis. Dampaknya, proses pengembangan produk menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikolaborasikan antar tim. Dari sisi manfaat, CAD meningkatkan produktivitas desain, mengurangi kesalahan teknis, serta mempercepat siklus pengembangan produk. Keunggulannya terletak pada akurasi tinggi dan fleksibilitas revisi. Sementara keterbatasannya muncul pada biaya software dan kebutuhan keahlian khusus. Menurut Kalpakji dan Smith, implementasi CAD banyak digunakan pada industri otomotif untuk merancang kendaraan sebelum masuk ke tahap produksi. Setelah desain terbentuk secara digital, tahap berikutnya beralih ke proses produksi. Disinilah Computer-Aided Manufacturing berperan, menghubungkan desain CAD dengan sistem manufaktur otomatis agar produk dapat diwujudkan secara presisi. CAM mengintegrasikan sistem komputer untuk mengontrol proses produksi berdasarkan data desain digital. Groover menekankan bahwa CAM menerjemahkan desain menjadi instruksi mesin, khususnya pada mesin seperti CNC dan mesin-mesin otomatis lainnya. Menurut Chrysolosis, fungsinya mencakup pengaturan jalur produksi, parameter mesin, dan otomasi proses manufaktur. Dampak yang terlihat pada peningkatan efisiensi, konsistensi kualitas, serta penurunan kesalahan produksi. Keunggulan CAM terletak pada presisi tinggi dan efisiensi produksi, sedangkan tantangannya meliputi biaya investasi dan kebutuhan tenaga ahli. Industri seperti Dirgantara menjadi contoh utama penggunaan CAM untuk komponen dengan toleransi yang cukup ketat. Walaupun CAM meningkatkan efisiensi secara konvensional, perkembangan manufaktur modern menghadirkan pendekatan baru melalui additive manufacturing yang membentuk produk secara bertahap dari model digital. Additive manufacturing merupakan proses produksi berbasis penambahan material lapis demi lapis dari model digital. Gibson dan kawan-kawan menegaskan bahwa teknologi ini dikenal sebagai 3D printing dan membuka peluang desain yang lebih kompleks. Fungsinya mencakup pembuatan prototipe, produk kostum, hingga komponen industri.
Manfaat utama yang terlihat pada efisiensi material, fleksibilitas desain, dan percepatan inovasi produk. Menurut Gibson, keunggulan AM terletak pada kemampuan membentuk geometri kompleks, sementara keterbatasannya muncul pada kecepatan produksi dan biaya mesin yang cukup mahal. Penerapannya banyak ditemukan pada industri medis, khususnya pada prostetik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kemudian ada implan juga, dan semacamnya. Ketiga teknologi ini saling terhubung dalam satu rantai digital manufacture. CAD menghasilkan desain, CAM menerjemahkan ke proses produksi, dan aditif manufaktur merealisasikan produk secara langsung dari data digital. Integrasi ini menjadi fondasi penting dalam sistem manufaktur industri 4.0. Transformasi digital tidak hanya terletak pada level desain dan produksi, tetapi juga pada keseluruhan sistem pabrik. Konsep ini berkembang menjadi smart factory yang menghubungkan seluruh elemen produksi secara real time. Smart factory memanfaatkan seperti teknologi IoT, Artificial Intelligence, Big Data, dan otomasi untuk mengintegrasikan seluruh proses produksi secara digital. Sistem ini memungkinkan mesin dan manusia saling terhubung dalam satu ekosistem data. Fungsinya mencakup monitoring produksi, prediksi kerusakan mesin, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kagerman menyebutkan, dampaknya bisa terlihat pada peningkatan produktivitas dan pengurangan downtime. Keunggulannya berada pada otomasi yang tinggi dan efisiensi operasional. Sedangkan tantangannya mencakup investasi yang cukup besar dan resiko keamanan cyber. Contoh nyata terlihat pada pabrik otomotif modern dengan sistem robotik yang sudah terintegrasi. Walaupun smart factory meningkatkan efisiensi, industri juga dituntut memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini melahirkan konsep green manufacturing yang menyeimbangkan produktivitas dan keberlanjutan. Green manufacturing sendiri berfokus pada pengurangan dampak lingkungan melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah. Menurut Bayer, konsep ini menjadi bagian yang sangat penting dalam industri berkelanjutan. Menurut Jawahir dan Bradley, fungsinya mencakup pengurangan emisi, efisiensi material, dan optimalisasi proses produksi. Dampaknya meliputi penghematan biaya dan peningkatan citra perusahaan. Keunggulannya terletak pada keberlanjutan lingkungan, sementara tantangannya muncul dari biaya implementasi dan perubahan budaya di organisasi. Contohnya meliputi pengurangan penggunaan material daur ulang dan energi terbarukan dalam proses produksi. Efisiensi lingkungan tidak dapat tercapai tanpa pengelolaan energi yang optimal. Oleh karena itu, energy conservation system menjadi elemen penting dalam mendukung green manufacturing. Menurut ISO 5001 tahun 2018 menjelaskan sistem ini sebagai pendekatan untuk meningkatkan efisiensi energi melalui pemantauan dan pengendalian konsumsi energi secara sistematis. Fungsinya mencakup identifikasi pemborosan energi dan peningkatan efisiensi operasional. Menurut EAI, dampaknya terlihat pada pengurangan biaya energi dan emisi karbon. Keunggulannya berupa efisiensi biaya jangka panjang, sedangkan tantangannya meliputi investasi awal yang cukup besar dan perubahan sistem operasional. Contohnya bisa dilihat pada penggunaan LED,
motor dengan efisiensi tinggi, dan sistem manajemen energi digital. Dari smart factory, itu bisa menyediakan data secara real-time, green manufacturing memberi arah keberlanjutan, dan energi conservation system memastikan efisiensi energi berjalan optimal. Menurut Tao dan Qi, ketiganya membentuk ekosistem industri yang cerdas dan berkelanjutan. Nah, keseluruhan teknologi ini menunjukkan evolusi industri dari tahap desain, produksi, hingga sistem manufaktur yang cerdas dan berkelanjutan. CAD, CAM, dan additive manufacture mempercepat transformasi digital pada proses teknis. Sedangkan smart factory, green manufacturing, dan energy conservation system memperkuat efisiensi dan keberlanjutan industri modern. Nah, itu dia 2 topik yang saya ambil dan saya jelaskan untuk mata kuliah otomasi industri. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.